ngomongin tentang konten, harusnya konten itu bisa mengarahkan orang yang tadinya tidak memahami produk kita sama sekali, tidak mengerti apa yang mereka butuhkan, hingga menjadi orang yang membeli produk kita. Itulah fungsi dari konten. Namun konten yang saya maksudkan bukanlah satu konten saja, melainkan ada keterlibatan serangkaian konten-konten yang pada ujungnya, melalui konten-konten ini, orang bisa terpengaruhi atau orang bisa tertuntun oleh konten-konten kita hingga melakukan pembelian, hingga mendapatkan penjualan. Jadi oleh karena itu, konten tidak bisa kita buat asal-asalan, harus ada strategi. Jadi pembuatan konten untuk media sosial, untuk iklan, untuk apapun itu haruslah merupakan bagian dari strategi besar pemasaran kita. Maka sangat diperlukan yang namanya perencanaan konten. Nah, saya telah membuat sebuah kanvas yang sangat membantumu untuk menciptakan topik-topik atau konten atau apapun itu. Jadi konten itu kan banyak jenisnya dan banyak bentuknya, banyak sekali wujudnya. Ada yang berupa ebook, ada yang berupa podcast, video pendek, panjang, ada yang berupa email, ada yang berupa slide atau apapun itu. Nah, kalau kita nggak memiliki strategi besar atau tidak memiliki rencana, kita akan random banget melakukan semua pemasaran kita. Pokok posting, pokok ada ini, pokok ada itu, seperti online shop sebelah, seperti brand sebelah. Padahal yang belum kita ketahui adalah mereka memiliki strategi dari konten-konten mereka ini, hingga bisa menghasilkan banyak sekali follower, hingga bisa mengumpulkan banyak sekali orang yang tertarik dengan brand mereka. Oleh karena itu, sekarang saya ingin mengenalkan kepada kamu sebuah kanvas yang telah saya buat sendiri, yang sangat bisa membantumu untuk menciptakan ide konten, jenis konten, hingga bisa memperkirakan berapa total aset konten atau topik, atau menciptakan berapa total file atau total aset yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu kreasikan dari menggunakan kanvas ini. Ini saya beri nama Content Hacking Canvas. Tenang saja, ini gratis, bisa diakses oleh siapapun karena saya membuatnya dalam bentuk Excel. Saya yakin kita semua bisa mengoperasikannya juga. Namun yang harus diperhatikan nantinya adalah setiap elemen-elemen yang ada di dalam kanvas tersebut harus kamu isi dengan lengkap dan juga selaras. Dengan begitu hasil akhirnya nanti berupa ada berapa jumlah aset yang bisa kamu hasilkan, ada berapa jumlah konten yang akan kamu hasilkan, topiknya itu tentang apa saja, temanya bagaimana, gaya komunikasinya bagaimana, kemudian kapan mulai melakukan penjualan, kapan tidak boleh melakukan penjualan. Intinya kamu nggak usah bingung-bingung lagi mau mencari ide konten yang seperti apa. Ya, karena manfaat yang paling bisa kamu dapatkan dari kanvas ini nantinya adalah kamu bisa menghasilkan konten dengan efektif dan efisien. Maksudnya adalah dari sisi efektif, konten ini nantinya akan sangat tertarget dan ngena banget ke audiensmu. Sehingga yang terjadi adalah audiensmu akan sangat penasaran terhadap brandmu atau terhadap produkmu. Dari sisi efisien adalah dengan satu konten utama, kamu bisa menghasilkan banyak sekali konten-konten turunan dari situ yang bisa kamu pecah-pecah menjadi bentuk-bentuk atau format konten yang lain seperti slide, seperti mungkin seperti slide, seperti story, seperti video pendek, kemudian panjang. Yang jelas dengan topik yang sama, pembahasan yang sama, dan yang terpenting sangat relevan dengan audiensmu. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai. Saya akan bagikan linknya di akhir video. Jika ini bermanfaat, jangan lupa share, like, komen kalau masih bingung. Yang terakhir, subscribe. Ini adalah lembar kerja konten strategi Canvas. Canvas ini terdiri dari 8 langkah utama, atau bisa kita sebut 8 blok atau bagian.
Blok pertama, blok kedua, blok ketiga, blok keempat, blok kelima, blok keenam, blok ketujuh, yang terakhir blok ke-8. Kita bahas blok yang pertama. Bagian ini mengatur sasaran pasar atau audiensmu secara spesifik. Mengapa ini penting? Agar apa yang kamu komunikasikan dan bagaimana mengkomunikasikannya dapat sesuai dengan target audiensmu. Kamu tidak bisa membicarakan atau menjual apapun kepada siapapun. Kamu tidak bisa berbicara menggunakan bahasa formal dan topik yang berat kepada anak kecil. Jadi, tentukan dulu niche atau segmen yang spesifik. Sebagai contoh, mungkin kamu menjual sepatu untuk semua keperluan. Namun, di luar sana ada juga orang yang menjual sepatu khusus pesta, sepatu khusus sekolah, sepatu khusus olahraga, sepatu khusus jalan-jalan. Kata kuncinya yaitu khusus. Inilah yang dinamakan niche. Pembeli sepatu khusus sekolah belum tentu sama dengan pembeli sepatu khusus acara formal, baik dari segi finansial, demografi, gaya bahasa, dan lain-lain. Jadi, kelompokkanlah karakteristik audiens yang khas dalam bisnismu, lalu kemudian tentukan ingin mentarget audiens yang mana. Contoh lainnya, salah satu bisnis saya, Revisa Souvenir, yang selama ini saya rasa sudah cukup spesifik, yaitu jualan souvenir khusus Islami. Namun ternyata berdasarkan kumpulan data pembeli bertahun-tahun, saya menemukan kelompok keperluan acara tertentu yang lebih spesifik, yaitu acara tahlilan, syukuran, pernikahan, dan lain sebagainya. Pembeli mayoritas pun asalnya beda-beda, gendernya pun berbeda-beda terhadap setiap keperluan acara. Dan yang paling menyumbang penjualan bisnis saya yaitu keperluan pernikahan. Oleh karena itu, saya lakukan optimasi strategi konten saya untuk keperluan pernikahan. Idealnya memang harus membuat akun bisnis medsos baru yang khusus menjual souvenir pernikahan. Tips dari saya, pilihlah niche yang pasarnya paling besar atau ramai dan profitnya paling besar. Dengan begitu, kamu akan menghasilkan revenue yang besar juga. Mungkin pertanyaan kamu adalah, kalau saya pada akhirnya tidak bisa menemukan niche pada bisnis saya, bagaimana? Ya, bisa saja mungkin bisnis kamu sudah terkhususkan atau sudah sangat spesifik, jadi tinggal targetkan saja segmen tertentu. Nah, segmen berbeda dengan niche. Segmen secara langsung mentarget audiens berdasarkan umur, demografi, gender, dan lain-lain. Kesimpulannya, pesan yang tepat, cara penyampaian yang tepat, timing yang tepat, audiens yang tepat akan menghasilkan dampak yang tepat pula bagi tujuan bisnismu. Jadi, isilah bagian ini dengan satu niche atau satu market saja. Market segmen yang ingin kamu tuju. Ingat, sekali lagi satu saja. Pain points. Temukan pain points dari niche atau segmen yang kamu pilih di blok pertama tadi. Pain point adalah akar permasalahan dari audiensmu. Pada titik ini diperlukan kemampuan mendengar dan empatimu. Identifikasi dulu akar permasalahan mereka, lalu temukanlah solusinya. Jangan terbalik. Mas Diki, mengapa harus akar permasalahan? Mengapa sih tidak langsung bertanya ke mereka apa yang mereka butuhkan? Well, kita manusia, kita tidak akan selalu tahu persis apa yang benar-benar kita butuhkan. Hanya Tuhan yang tahu. Seperti yang dikatakan Henry Ford, pendiri brand mobil terkenal. Dia berkata, jika saya bertanya ke orang apa yang mereka inginkan, mereka akan berkata, saya ingin kuda yang lebih cepat. Solusi yang ada di benak mereka adalah kuda yang lebih cepat, 130 km per jam mungkin. Ini kan tidak ada. Akar permasalahan mereka adalah bagaimana cara berpindah dari titik A ke titik B dengan lebih cepat.
Seumpama Henry Ford ada di era sekarang, dia akan memikirkan solusi tidak hanya mobil, bisa pesawat, Hyperloop yang digagas Elon Musk mungkin, taksi drone, dan lain sebagainya. Jadi, pahamilah audiens dalam niche yang sudah kamu pilih. Cara yang saya lakukan untuk memahami audiens saya yaitu dengan berada di antara mereka, baik secara digital atau fisik. Yang pertama, saya bergabung ke grup-grup niche yang saya tuju. Saya perhatikan mayoritas mereka mengeluhkan apa. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya yang bertanya. Apa hambatanmu saat ini? Dengan pertanyaan terbuka, mereka akan banyak bercerita. Yang kedua, Google. Internet penuh dengan artikel, forum-forum komplain dan pertanyaan. Dan temukan semuanya yang berhubungan dengan niche audiensmu. Hanya perlu menggalinya saja kok. Setelah kamu menemukan pain points audiensmu, lebih dari satu boleh, di blok ke-7 nanti, kamu akan sanggup menawarkan solusi yang belum pernah mereka pikirkan sama sekali. Berikutnya adalah Key Channel. Key Channel ini merupakan media pemasaran utama yang ingin kamu gunakan. Berdasarkan blok nomor 1 tentang niche atau segmen, pada blok nomor 2 ini, kamu harus menentukan media pemasarannya, apakah via media sosial, marketplace, messenger, forum, leasing, YouTube, dan lain sebagainya. Jika dengan media sosial, definisikanlah lebih dalam lagi. Apakah via Facebook, LinkedIn, Twitter? Pastikan spesifik, karena cara dan topik berkomunikasi setiap media sosial itu berbeda. Sebagai contoh, Facebook berbeda dengan LinkedIn, yang mana LinkedIn lebih cocok digunakan sebagai media pembahasan profesional, sharing ilmu, file presentasi, artikel bisnis, dan lain sebagainya. Sedangkan Facebook sangat cocok untuk menyebar hoaks seperti kenyataan yang terjadi saat ini ya. Namun jangan melakukan itu. Berbeda dengan Twitter yang tidak dapat posting sesuatu yang lebih panjang dari 190 karakter. Lakukan research terlebih dahulu tentang fungsi media pemasaran yang hendak kamu gunakan. Ya, jangan sampai kamu sudah membuat konten video 1 jam lamanya, kemudian ternyata kamu posting di Pinterest. Sekarang pertanyaannya adalah, pasar yang ada di blok nomor 1 tadi paling banyak berada di media yang mana? Apakah di Instagram atau Facebook? Jadi temukan itu. Sekarang kita masuk ke bagian mission statement. Filosofinya seperti ini. Orang tidak membeli apa yang kamu lakukan, namun orang itu membeli mengapa kamu melakukan itu. Sama halnya dengan produk yang kamu jual. Pada dasarnya, mereka tidak membeli produkmu, mereka membeli mengapa kamu menjual produk itu. Apakah produkmu menuntaskan masalah mereka? Sekarang bandingkan kedua kalimat ini. Yang pertama, saya menjual hijab murah dan adem, dengan saya menjaga aurat wanita dengan hijab yang membuat Anda merasa lebih cantik dan nyaman. Padahal sama-sama menjual hijab ya, namun jelas sekali perbedaannya kan? Tapi mission statement pada bagian ini bukan tentang masalah itu ya. Jika kamu ingin menggerakkan audiensmu, melakukan apapun yang kamu mau, melalui konten-konten yang kamu hasilkan, terlebih dahulu kamu harus bisa menyentuh hati mereka. Ini kuncinya. Salah satunya memulai dengan why ini. Temukan why atau alasan kuat yang memiliki resonansi dengan target audiensmu. Kamu bisa menggunakan format berikut ini. Perhatikan baik-baik. Kami menjual bla 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 isi dengan produkmu, tapi sebagai strategi konten, kami tidak memasarkan produk kami, melainkan memberitahu semua orang bahwa bla 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 strong why-nya kamu isi di sini, kemudian dengan bagaimana. Dan contoh penggunanya seperti ini ya. Kami menjual layanan digital marketing.
Tapi sebagai strategi konten, kami tidak memasarkan produk kami, melainkan memberitahu semua orang bahwa ada cara yang paling efektif untuk meningkatkan omset penjualan hingga 10 kali lipat dengan Instagram marketing. Jadi cara menggunakannya seperti itu. Nah teman-teman, sekali lagi temukanlah why yang esensinya sangat menggugah dan nendang hingga audiensmu merasa ini saya banget. Dengan cara yang seperti ini, niscaya setiap konten yang kamu hasilkan akan berorientasi kepada manfaat yang sangat dirasakan oleh audiensmu saat menggunakan produkmu nanti tentunya. Dengan membuat mereka membayangkan seperti itu, daripada sekedar memamerkan produk yang kamu jual namun tidak jelas mengapa orang lain harus membeli produk tersebut kan? Selanjutnya adalah buyer persona. Buyer persona adalah representasi fiktif dari audiens yang ideal yang akan tertarik dengan brandmu berdasarkan penelitian target market dan data yang ada. Tujuannya adalah untuk memberitahu kamu apa yang dipikirkan dan dilakukan audiensmu, memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, memahami bagaimana membuat keputusan pembelian sehingga kamu dapat membuat konten dan membuat penjualan lebih baik. Buyer persona ini dibuat dengan mensintesis data ke dalam profil yang mencerminkan atribut kehidupan nyata konsumenmu. Dengan buyer persona yang tepat, kamu bisa memiliki brand persona yang tepat pula loh. Brand persona adalah karakter yang terlihat, perilaku dan berbicara dengan cara tertentu dari brandmu. Tujuannya untuk membangun hubungan emosional dengan audiensmu. Jadi, di bagian ini definisikanlah calon pelanggan idealmu ya. Berapa penghasilan mereka, bagaimana gaya bahasa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan banyak lagi. Dengan begitu, setiap konten yang akan kamu hasilkan dapat langsung membuat mereka merasa ngena banget. Selanjutnya yaitu audit. Blog audit ini kan terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Intinya adalah untuk sekedar mengetahui sejauh mana strategi konten brandmu saat ini dibandingkan dengan kompetitormu. Jadi, catatlah apa saja yang membedakan engagement kompetitormu lebih tinggi dari brandmu. Selain itu, kalau perlu catat juga topik apa saja yang menghasilkan interaksi tinggi di kompetitormu. Mungkin saja ada topik tentang hal yang sedang trending dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian funnel stage. Funnel adalah tahapan perjalanan audiens kamu. Dengan funnel yang bagus, kamu bisa mengubah orang yang awalnya tidak ingin membeli menjadi terburu-buru untuk beli. Bahkan kamu bisa membuat orang yang tadinya tidak tahu dia butuh apa menjadi sangat membutuhkan produkmu. Karena funnel ini dapat membantu kamu menyentuh sisi psikologis audiensmu agar mau melakukan apapun tentunya yang kamu inginkan secara sistematis. Kalau bahasa Jawanya orang bilang alus, sampai-sampai orang tidak merasa kalau sedang diprospek oleh kamu, tiba-tiba sudah beli saja. Menarik bukan? Nah, sebelum kamu melanjutkan ke blog berikutnya, pastikan kamu telah memahami fungsi dari funnel ini dan bagaimana cara menggunakannya. Oleh karena itu, karena materi dan ilmunya sedikit mendalam, pelajari lebih lanjut di video berikut ini. Setelah kamu memahami funnel, pada blog selanjutnya kamu harus membuat masing-masing 3 topik sesuai dengan tahapan funnel ini. Ada 3 tahapan penting, yaitu TOFU, MOFU, BOFU. Ketiga ini adalah singkatan dari top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Oleh karena itu, pastikan kamu memahami tentang funnel agar topik yang kamu buat memiliki dampak yang hebat ke audiensmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari strategi Canvas ini, yaitu konten pilar.
Dengan konten pilar, kamu bisa menghasilkan banyak konten-konten kecil lainnya yang siap kamu bagikan ke channel pemasaran. Tentunya dengan cara yang paling efisien dan efektif. Manfaatnya adalah yang pertama, kamu bisa menghemat waktu karena relatif lebih mudah dilakukan ketimbang membuat konten baru terus-menerus. Mendapatkan lagi atau menjaga hasil reach atau engagement positif dari konten tertentu karena disajikan ulang dengan cara baru. Bahkan, kamu bisa menarik minat atau perhatian dari segmen audiens berbeda atau baru, sehingga memperluas jangkauan kontenmu. Nah, fungsi blog-blog sebelumnya adalah untuk memastikan model konten pilar yang kamu buat ini tepat sasaran. Kata kunci dari konten pilar ini adalah repurpose. Repurpose konten sesuai dengan arti katanya adalah daur ulang konten yang dihasilkan sebelumnya. Gambaran modelnya adalah begini. Kamu membuat satu video panjang tentang manfaat produkmu. Sesuai dengan konsep repurpose, yaitu pecahlah atau potong-potonglah video panjangmu itu hingga menjadi konten-konten sebanyak minimal 5 konten. Bisa dalam bentuk gambar, video lebih pendek, bentuk tulisan, bentuk quote, pendalaman topik, dan lain sebagainya. Lalu sebar ke berbagai channel. Dengan kata lain, satu topik pilar bisa menghasilkan belasan lebih topik turunan. Nah, bayangkan betapa efektif dan efisiennya. Bermula dari satu topik bisa menghasilkan belasan lebih. Karena pilar konten ini erat kaitannya dengan prinsip quantity over quality. Kasarannya, kita pasang peruntungan sebanyak mungkin. Mana saja yang laris, maka itulah yang dieksploitasi lebih kemudian. Agar konten-konten yang kamu buat nanti tidak sia-sia, ada 5 syarat yang harus kamu penuhi. Antara lain yang pertama, kamu harus membuat topik yang general atau luas, yang bisa dibahas lebih dalam lagi tiap poin-poinnya. Namanya saja pilar atau pondasi. Kalau tidak general, maka susah di-repurpose. Yang kedua, topik harus memiliki relevansi terhadap produk atau brandmu. Dalam kanvas ini, harus berhubungan juga dengan blog yang pertama, yang kedua, ketiga, dan 4. Karena tidak mungkin kamu membuat topik pernikahan, sedangkan yang kamu jual adalah sepatu. Lain halnya kalau sepatu untuk souvenir pernikahan. Kemudian yang ketiga, topik harus sesuai dengan tahapan funnel. Jika BOFU, maka haruslah tidak jauh tentang konversi atau penjualan. Kemudian yang keempat, topik harus bersifat mengedukasi serta menginspirasi. Ini sudah pasti. Nomor 5, topik pilar konten harus yang paling banyak dicari atau minimal evergreen content sesuai dengan prinsip supply dan demand. Bayangkan saja kita akan menghasilkan belasan topik turunan dari topik pilar. Ini kan bukan pekerjaan yang mudah dan cepat. Namun pada akhirnya topik yang kita pilih tidak ada peminatnya. Nah, ada rahasia cara menemukan topik atau hal apapun itu yang paling banyak dicari dan diminati. Lihat dan pelajari video tutorial saya ini. Kemudian untuk konten pilar yang ada di blog ini, cukup isilah dengan 3 topik pada tiap funnel stage. Jadi masing-masing 3. Dan maksimal 3 saja. Namun 3 ini dari yang terbaik. Kamu harus membuat banyak topik untuk bisa kamu pilih menjadi 3. Jika kamu masih bingung, saya beri contoh. Seumpama kamu berjualan sepatu khusus anak-anak. Kamu bagi ke dalam 3 tahap funnel, tofu, mofu, bofu. Kemudian, kamu research topik yang paling diminati. Alhasil, untuk tofu, yang sifatnya general, yaitu jenis-jenis sepatu. Untuk mofu, yang sifatnya spesifik, yaitu sepatu anak yang cenderung tren bulan ini. Untuk bofu, yang sifatnya terkadang penjualan, mungkin beli sepatu anak bonus tas. Nah, bisa seperti itu ya. Yang wajib diperhatikan di sini adalah funnelnya, yaitu bagaimana suatu topik yang berawal dari general ke spesifik hingga ke penjualan. Konten cluster.
Jika di tahap konten pilar kamu harus menemukan topik utamanya, maka di konten cluster ini kamu harus membuat subtopiknya. Konten cluster adalah turunan atau subtopik dari topik pilar atau topik utama, seperti yang terlihat di mind map ini. Pada blok konten cluster ini, kamu cukup mengisi tiap kolomnya dengan link yang mengarah ke mind map, karena nanti pekerjaan utamanya ada di mind map tersebut. Prinsip dari mind map yaitu ada topik utama dan juga subtopik. Intinya terdapat percabangan. Nah, untuk cara membuat mind map yang kolaboratif dan intuitif, lihatlah video berikut ini dulu. Jika sudah, maka kita lanjut video ini. Yang terpenting di sini, dalam membuat konten cluster, setiap topik beserta subtopik pada mind map yang kamu buat harus terdiri dari judul dan breakdown format kontennya, plus jumlah perkiraan konten yang dihasilkan. Contohnya seperti ini. Ada judul di setiap cabang, ada breakdown format dan jumlahnya. Pada prosesnya, kamu bisa membuat judul saja dulu tanpa breakdown seperti ini. Baru ketika selesai, kamu melakukan breakdown seperti ini. Kamu pasti bingung bagaimana caranya mendapatkan ide subtopik, terutama jika topik utamanya bukanlah bidangmu. Tenang saja. Cara yang paling gampang. Semua orang melakukan ini ya. Percaya sama saya. Caranya yaitu dengan mencontek. Nah, ada beberapa variasi dalam mencontek. Bisa saja kamu nyontek konten-konten kompetitormu yang ada di media sosial mereka, baik itu Instagram, Facebook, atau mungkin di website mereka, di blog mereka, akan lebih banyak konten biasanya. Yang kedua, memanfaatkan mesin pencarian. Boleh Google, boleh YouTube, semua situs saya jamin pasti memiliki fitur pencarian yang ada ikon kaca pembesarnya itu loh. Yang ketiga, mencari bacaan berat seperti e-book, buku-buku, jurnal, dan lain-lain, dibaca dan dipahami, dicatat poin-poinnya dan lain sebagainya. Sekarang, yang harus kamu ingat baik-baik adalah mencontek itu ada aturannya. Kalau sekedar mencontek, itu namanya plagiarisme. Hasilnya akan percuma. Setiap konten yang kamu buat akan dicap plagiarisme oleh mesin pencarian dan media sosial. Di mata audiensmu pun akan terkesan tidak otentik. Brandmu akan tenggelam dengan sendirinya di dunia digital. Jadi, gunakanlah prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau perlu, ukur prosentase plagiarisme kontenmu menggunakan tool-tool yang banyak tersedia di luar sana. Cari sendiri ya. Carilah konten yang sesuai topik dan subtopik yang kamu cari, baik berupa video, blog, dan lain-lain yang populer. Populer ini bisa berarti banyak komen, like, muncul di paling atas, muncul di suggestion, dan lain sebagainya. Lalu catat dan kumpulkan setiap poin-poin AHA-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, lihatlah video berikut ini. Ngomong-ngomong, ada loh rahasia cara menemukan materi atau hal apapun itu yang paling banyak dicari dan diminati oleh orang banyak. Nah, caranya lihat dan pelajari video tutorial saya yang ini. Hasil akhir pada blok konten cluster ini adalah perkiraan angka yang harus kamu isikan masing-masing ke kolom ini. Angka ini kamu dapatkan dari penjumlahan pada breakdown di setiap judul. Yang terakhir, jumlah aset akan secara otomatis menghasilkan total jumlah konten yang kamu hasilkan dari strategi kanvas ini. Ingat, ini hanya perkiraan, bisa kurang, bisa lebih. Namun kebanyakan pasti akan lebih. Jika kamu telah sampai di tahap ini, selamat, artinya kamu sangat berdedikasi dan konsisten dalam mengerjakan kanvas ini. Kalau kamu masih tidak yakin dengan pekerjaanmu, kamu bisa melihat contoh yang saya buat di sheet example ini. Dan kalau masih belum yakin juga, mari kita berdiskusi di kolom komentar video ini. Saya tunggu.
Seperti yang telah saya janjikan di awal video, klik link berikut ini untuk mendapatkan akses ke lembar kanvas. Terima kasih. Saya Diki Setiawan, terima kasih telah menyimak tutorial saya. Apabila ini bermanfaat, silakan share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.